Nah, sebentar izin saya record dulu. Oke Bapak Ibu, jadi hari ini kita lanjut ke menulis metode penelitian. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya mau ini dulu refresh sedikit karena kemarin ada yang belum hadir juga ya Bapak Ibu ya. Hadir tapi nggak apa-apa. Jadi kita itu kan membuat metode penelitian. Jadi ini saya review singkat saja. Oke, nah dalam metode penelitian itu ada 3 komponen utama Bapak Ibu. Itu kan pertama itu pengumpulan data. Bagaimana data kita itu dikumpulkan. Kemudian data apa yang kita gunakan. Sumber data apa yang kita gunakan. Bagaimana proses pengumpulannya. Kemudian instrumen apa yang kita gunakan. Misalnya kuesioner, wawancara, observasi. Nah itu kita sampaikan. Kemudian analisis data apa yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah 3 poin ini itu sebenarnya udah kita buat pertanyaan atau poin-poin penting yang harus ada dalam dalam metode penelitian. Dalam pengumpulan data itu kan Bapak Ibu ya ada 6 poin penting ini yang harus kita jawab. Dan juga nanti harus kita cari jawabannya gitu ya. Nah, pertama itu proses pengumpulan datanya bagaimana, data apa yang kita gunakan. Nanti kan kita praktekkan. Kemudian jika menggunakan populasi dan sampel, siapa populasinya, kemudian siapa sampelnya, kemudian jika kemudian berapa jumlah sampelnya, bagaimana menentukan jumlah sampel tersebut. Terus berapa lama kita dalam mengumpulkan data dan apakah perlu izin untuk mengumpulkan data tersebut atau enggak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu ya, yang wajib atau diusahakan kita jawab. Memang ada satu pertanyaan kayak gini, apakah perlu izin untuk mendapatkan data? Kadang di artikel rujukan kita itu nggak ada gitu ya, boleh kita tambahkan sebenarnya. Nah, jadi walaupun memang nggak ada dalam artikel nanti gitu ya, artikel rujukan, kita bisa menambahkannya Bapak Ibu. Nah, intinya di sini kita menjawab pertanyaannya untuk poin pertama, yaitu pengumpulan data. Sebentar, saya gede dikit dulu. Nah, kemudian ini contoh artikel yang pada bagian pengumpulan data Bapak Ibu. Kemudian untuk kualitatif juga ada. Kualitatif itu sebenarnya lebih fleksibel dibandingkan kuantitatif karena ya mungkin bisa jadi perlakuan atau lapangannya itu bisa menyesuaikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak selalu harus sama dengan ya, kalau survei kan lebih enak ya, ada kuesioner, bagikan kuesioner, olah sebagainya. Nah, di kualitatif itu kan kalau di sini khususnya untuk literatur review Bapak Ibu ya. Nah, literatur review itu terkait dengan kita cari sumber-sumber dari artikel yang bereputasi. Nah, bagaimana kita proses pengumpulan data tersebut? Bagaimana kita mengumpulkan data tersebut Bapak Ibu? Nah, kemudian data apa yang kita gunakan? Kita misalnya digunakan dari artikel ya, artikel pada jurnal apa kita sebutkan. Misalnya pada publisher apa kita sebutkan dalam sistematik literatur review itu. Kemudian berapa lama mengumpulkan data. Nah, ini juga bisa kita sebutkan berapa lama kita kumpulkannya. Kemudian apakah ada izin atau enggak untuk kita mengumpulkan datanya. Nah, untuk kualitatif, nah ini contohnya ya. Kualitatif itu yang khususnya dalam sistematik literatur review. Nah, Bapak Ibu yang lagi analisis SLR itu ya, untuk menemukan suatu tema atau pola itu menarik banget ya. Menemukan tema atau pola itu bisa sebenarnya pakai aplikasi, bisa pakai manual pun juga nggak masalah Bapak Ibu, asal kita bisa menganalisisnya. Dan perlu catatan sebaiknya kita sewaktu masukin data di SLR itu kita menggunakan data-data atau sumber yang kredibel. Misalnya kalau dari jurnal itu dari jurnal bereputasi. Nah, yang kiri ini yang simpelnya, yang kanan ini adalah lebih detail Bapak Ibu ya. Ada 2 versi. Lebih detail ini bukan hanya menjelaskan tentang sumber SLR, proses SLR, tapi sampai ke keyword pun dijelaskan di sini Bapak Ibu ya. Di sini kelihatan keyword apa yang mereka cari, yang mereka gunakan untuk mencari artikel tersebut. Nah, di sini kelihatan mobile technology di paragraf kedua Bapak Ibu ya. Sebentar. Mobile technology, mobile application, smart tourism ini keyword-keyword yang digunakan. Jadi kemudian dia juga disebutkan
dari mana sumbernya, dari EBSCO, kemudian Science Direct. Nah, jadi dari EBSCO berapa artikel gitu. Nah, ini disebutkan, ini lebih detail dibandingkan yang kiri. Oke, jadi sebenarnya lebih fleksibel gitu Bapak. Kemudian untuk wawancara dan fokus grup. Nah, ini juga pertanyaan terkait dengan wawancara dan fokus grup. Wawancara dan fokus grup pun juga sebenarnya bisa dipublikasikan di Bereputasi Bapak ya. Wawancara tersendiri gitu Bapak ya, bukan mix method. Wawancara gitu ya, atau fokus grup sendiri gitu. Nah, itu bisa. Nah, ini pertanyaan terkait dengan wawancara dan fokus grup. Jadi intinya di sini kita proses bagaimana wawancara itu, dan ini harus kita jawab juga suatu kita membuat metode ya Bapak ya, metode penelitian di bagian metodologi gitu. Nah, ini poin-poin yang harus kita jawab, wajib kita jawab. Nah, untuk membuatnya juga sama. Untuk formatnya itu tergantung dari style kita masing-masing Bapak Ibu ya. Nggak harus sama banget dengan artikel. Nah, artikel sebelumnya ini beda-beda. Nah, intinya di sini ada sama, proses wawancaranya. Bagaimana kita melakukan wawancara tersebut. Nah, kemudian mixed method. Mixed method ini bisa juga Bapak ya, tapi lebih populer tersendiri, misalnya ya kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri, lebih populer seperti itu kalau untuk publikasi. Untuk kita gunakan mixed method atau dengan nama lainnya multi method, itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, kalau di artikel ini dia menggunakan kuantitatif plus kuantitatif dengan survei, dan kualitatifnya dia menggunakan focus group kalau di sini. Nah, itu boleh Bapak ya. Kalau di tempat saya ngajar di sini di Polban itu mahasiswa D4 tugas akhirnya mayoritas itu menggunakan mixed method Bapak Ibu. Mixed method. Nah, mixed method seperti apa? Anak-anak tuh menggunakan mayoritas menggunakan structure equational model Bapak Ibu. Nah, untuk kuantitatifnya. Kalau untuk kualitatifnya kebanyakan mayoritas menggunakan wawancara, dan ada juga beberapa yang menggunakan observasi. Jadi tidak menggunakan satu saja Bapak ya. Nah, observasinya bukan hanya sebagai pengamatan doang, tapi ada lembar observasi seperti kita kuesioner, itu ada lembar kuesionernya. Nah, itu anak-anak di sini sudah menggunakan itu mixed method. Nah, kemudian untuk observasi tersendiri pun juga ada Bapak ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab saat kita menggunakan teknik observasi. Oke, itu untuk bagian pengumpulan data Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke instrumen. Ini poin kedua. Poin kedua setelah pengumpulan data, instrumen dan pengukuran. Apa aja variabel kita gunakan. Kemudian indikatornya apa aja, dimensinya apa aja, instrumennya apa yang kita gunakan. Kemudian bagaimana memvalidasi dan mengecek reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita jawab Bapak Ibu. Wajib kita jawab suatu kita membuat bagian instrumen dan pengukuran ini. Nah, nanti akan kita praktekkan. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian analisis data bagian ketiga. Analisis data, teknik analisis data apa yang kita gunakan. Nah, jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Suatu kita milih teknik analisis data itu harus mampu menjawab tujuan penelitian. Nah, kemarin sudah dibahas menjawab tujuan penelitian seperti apa. Misalnya kita membuat tujuan penelitian itu menguji loyalitas brand dengan menggunakan model apa. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, model apa gitu ya, model X atau model Y gitu. Nah, teknik analisis data itu sebaiknya kita pakai uji permodelan, karena ya dari awal itu udah kita bahas, atau di tujuan itu udah kita buat menganalisis brand loyalty dengan menggunakan model X gitu ya. Nah, kita harus menggunakan teknik analisis data menggunakan uji permodelan. Atau misalnya kita buat ini, menentukan indikator dalam smart tourism destination gitu ya, atau smart tourism teknologi, menentukan indikator dalam smart tourism atau memvalidasi indikator dalam smart tourism teknologi. Nah, kalau seperti itu nggak mungkin kita menggunakan analisis regresi, analisis jalur, SEM. Jadi kita menggunakan analisis faktor, misalnya kita
menggunakan EVA gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau kita menentukan variabel yang paling penting dalam mempengaruhi niat berwisata, dalam mempengaruhi variabel yang paling penting. Nah, kalau itu kan bisa kita menggunakan simpelnya regresi gitu ya, atau analisis jalur, atau yang lebih tepatnya bisa kita menggunakan important performance analysis gitu ya, IPA. Nah, itu bisa menentukan variabel yang paling penting, important performance. Nah, dari namanya aja kan udah kelihatan. Analisisnya pun juga itu menentukan variabel yang paling penting. Dilihat dari mana? Dari total effect. Total effect itu kan jadi ada pengaruh langsung. Kalau regresi aja kan hanya pengaruh langsung. Kalau importance pengaruh langsung plus pengaruh tidak langsung. Nah, jadi itu lebih tepat kalau kita membuat tujuan penelitiannya menentukan variabel mana yang paling penting gitu. Nah, jadi tujuan penelitian itu harus analisis data yang kita gunakan harus mampu menjawab tujuan penelitian kita. Jadi nanti kita cek lagi tujuan kita apa, sesuai nggak dengan analisis data teknik analisis data yang kita gunakan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, itu untuk 3 poin dalam metode penelitian. Nah, ini tips dalam metode penelitian. Nah, ini sambil kita buat aja Bapak ya. Nah, ini sedikit review untuk materi kemarin. Nah, kita masuk ke materi hari ini Bapak Ibu, membuat metode penelitian. Oke, jadi kan kalau kita sudah terbiasa, sudah terbiasa membuat metode penelitian yang sudah sering kita kerjakan. Misalnya kita eksperimen tuh udah sering tuh Bapak Ibu, misalnya eksperimen. Wah, mayoritas itu ya, misalnya penelitian Bu Dwi mayoritas menggunakan eksperimen. Jadi nggak udah di luar kepala Bu Dwi tentang eksperimen gitu ya, tentang eksperimen. Nah, khususnya mungkin eksperimen sosial. Wah, udah di luar kepala. Jadi tahapan-tahapan gitu ya dalam eksperimen sosial, prosesnya dari awal sampai analisis data itu udah dipahami. Jadi sebenarnya kalau udah paham tuh bagian ini jadi bagian yang paling mudah gitu ya, sebenarnya nggak perlu pakai matriks gitu ya, nanti ada matriksnya. Tapi kalau misalnya kita masih baru kemudian masih sambil belajar juga gitu, nah ini adalah cara yang mudah untuk membuat metode penelitian. Nah, oke. Pertama itu Bapak Ibu, kita tahapannya mencari. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita cari. Nah, di sini nggak usah banyak-banyak. Kalau kemarin kan 6 sampai 7 artikel untuk literatur review. Nah, kalau untuk metode itu kita carinya tuh dikit aja. 1 sampai 3 aja artikel yang memiliki kesamaan dalam proses penelitian dan teknik analisis data. Satu pun juga nggak masalah. Tapi harus tepat juga. Tepatnya misalnya gini, kita eksperimen itu kan banyak. Eksperimen di pendidikan ada, eksperimen di kelas ada, eksperimen di pemasaran ada, eksperimen di biologi ada, sama-sama eksperimen. Nah, tapi harus konteks yang sama dengan kita ya. Kalau misalnya kita eksperimen di pemasaran, nah kemudian perlakuan eksperimen tersebut juga sesuai dengan penelitian kita, nah itu bisa kita gunakan. Nah, nggak mungkin kita meneliti dengan eksperimen yang di kelas gitu Bapak ya, misalnya metode pembelajaran yang kita buat gitu ya. Nah, dengan media promosi itu kan beda media promosi dengan metode pembelajaran, walaupun sama-sama prosesnya eksperimen. Jadi sebaiknya suatu kita mencari artikel penelitian, kita cari proses penelitian ya yang sama dengan kita, dengan konteks yang sama juga Bapak Ibu, atau dengan industri yang sama boleh, misalnya pemasaran, pendidikan. Nah, kemudian teknik analisis data yang sama dengan kita gunakan, misalnya kita pakai SAM-PLS ya. Nah, kita cari artikel yang menggunakan SAM-PLS juga. Nah, catatan Bapak ya, waktu kita cari nggak semuanya artikel itu ya menampilkan secara lengkap. Jadi bisa jadi kita cari 2 lah gitu ya untuk membandingkan yang artikel A seperti apa, artikel B seperti apa. Karena ya metode ini ya tergantung dari penulisnya, mau dibuat agak lebih panjang, lebih detail prosesnya itu juga nggak masalah gitu Bapak ya. Nah, teknik analisis datanya seperti apa yang kita gunakan, itu yang kita cari artikelnya. Nah, kalau kita udah paham gitu ya menggunakan teknik data tertentu, nah itu
ya udah nggak usah cari pun udah paham. Misalnya kalau saya kan sudah mayoritas menggunakan Smart PLS gitu Bapak Ibu ya. Ya, paham jadi apa mau ditulis Smart PLS adalah apa tujuan manfaatnya untuk analisis model dengan tahapannya ada 2 tahap gitu ya, measurement model, structure model gitu. Measurement model mengukur apa, structure model mengukur apa gitu ya. Nah, jadi kalaupun karena kita udah sering itu nggak usah lihat lagi sebenarnya, nggak perlu cari lagi karena kita udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita masih meraba-raba atau masih baru atau masih belajar, boleh kita cari dulu artikel-artikel yang teknik analisis datanya sama. Nah, untuk teknik analisis data itu sering ada update Bapak Ibu ya. Misalnya kayak SAMPLS gitu. Kadang kalau kita cek ya 2 tahun sekali gitu, 3 tahun sekali itu update Bapak Ibu ya. Waktu saya baru belajar itu 2015, sumbernya ya dari buku 2000 sebelumnya 2013 gitu. Nah, di sumber sebelumnya cut off value-nya itu ada perbedaan sedikit. Nah, yang sekarang itu juga ada perbedaan sedikit. Jadi ada sesuatu yang diupdate seperti itu. Jadi walaupun kita udah paham, sebaiknya kita baca-baca juga artikel-artikel terbaru di tahun ini gitu ya yang menggunakan teknik analisa data yang sama dengan kita. Nah, ataupun kalau bisa kita cari artikel metodologi Bu ya. Bapak Ibu ya, artikel metodologi yang memang membahas tentang teknik analisis data tersebut. Misalnya kayak gini. Sebentar sebelum saya masuk. Nah, misalnya kita menggunakan SAMPLS. Nah, kita cari artikel yang menggunakan SAMPLS. Nah, ketemu nih misalnya kita kan neliti tentang mobile payment dalam di tempat ibadah gitu ya, untuk bersedekah orang gitu ya. Nah, tapi ini sama juga mobile payment. Oke, konteksnya sama gitu ya. Tapi apakah ini saja cukup? Enggak juga Bapak ya. Kita bisa cari juga artikel yang menggunakan teknik analisis data yang sama dengan kita gitu Bapak ya. Nah, yang terbarunya ada tapi belum masuk di Mendeley. Nah, jadi ini kan ada artikel dari Here When to Use and How to Report the Results of PLSM. Jadi di artikel ini dia tuh fokus ke bagaimana menggunakan dan membuat laporan hasil dari Smart PLS gitu Bapak Ibu. Jadi ini artikel metodologi Bapak ya. Nah, jadi fokus ke metodologi di SAMPLS, PLSM. Nah, ini kita baca juga Bapak Ibu ya. Kadang ada update-annya juga. Yang tahun 2022 ada kemarin tapi belum saya download. Nah, itu untuk bacaan kita untuk update apakah wah ini ada satu yang perlu diperbarui atau tidak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi selain dari artikel yang memiliki kesamaan teknik analisis data yang kita gunakan, kita harus tahu juga artikel yang menggunakan artikel metodologi yang menggunakan teknik analisis data yang kita gunakan. Nah, satu lagi, suatu kita kutip, Pak boleh ngambil dari buku? Boleh gitu ya. PLSM ini ada juga bukunya, tapi agak lebih cepat artikelnya update. Nah, untuk bukunya juga ada, sebenarnya nggak apa-apa Bapak ya, kita ngambil apakah itu dari buku ataukah dari artikel. Nah, ini bukunya, versi bukunya. Oke, nah dari artikelnya juga sama. Kalau dari buku itu kan lebih detail Bapak ya, lebih detail, lebih enak ya kita bacanya. Tapi kalau untuk kutipan yang dari di metodologi kita, boleh kita ngambil dari artikel gitu ya, atau dari buku boleh, dua-duanya boleh. Nah, terus juga diusahakan kalau kita misalnya ngambil dari buku, kan banyak tuh buku metodologi dalam negeri Bapak ya. Dalam negeri ya boleh, tapi berbahasa internasional kalau bisa. Misalnya dia meneliti ada buku tentang focus group discussion, kita menggunakan focus group discussion. Nah, tapi buku itu berbahasa Indonesia. Nah, jangan kita gunakan. Kenapa? Ya reviewer nanti akan cek ini dari buku dari mana gitu ya. Tapi boleh kalau misalnya buku karangan dari Indonesia tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita gunakan seperti itu. Nah, oke, itu untuk teknik analisis data. Jadi kita cari artikel
artikel yang memiliki artikel ataupun buku ataupun sumber sejenis yang memiliki teknik analisa data yang sama dengan yang kita gunakan. Kemudian untuk proses penelitian harus sangat dipahami Bapak Ibu. Nah di sini poin pertama ini proses penelitian itu harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Ya kalau misalnya kita nggak pahami nanti waktu buat discussion itu bingung gitu. Karena kita harus betul paham. Misalnya kita menggunakan eksperimen tapi kita masih baru banget gitu ya. Nah kita harus perlu banyak-banyak belajar gitu ya bagaimana tahapannya. Nah tapi Bapak Ibu ya, tapi kalau misalnya untuk teknik analisis data itu nggak harus betul-betul kita pahami gitu Bapak Ibu. Kenapa nggak perlu betul-betul dipahami gitu ya? Karena suatu teknik analisis data ini kita bisa minta bantuan rekan kerja kita untuk mengolah datanya gitu ya, untuk mengolah datanya. Jadi di proses ini kan di bagian proses penelitian itu kan ada teknik analisis data. Nah khusus bagian teknik analisis data ini itu nggak harus kita pahami wah R square itu apa, kemudian Q square itu bagaimana ngolahnya sebagainya gitu ya, bagaimana cara tahapan-tahapan dalam mengolah datanya gitu. Nah itu kan kalau kita belajar wah butuh waktu yang lama Bu ya, misalnya lama di sini ya nggak bisa sehari 2 hari selesai belajarnya. Nah kadang sewaktu kita belajar pun juga belum tentu ya langsung bisa gitu ya. Ya jadi sebaiknya ya bagian ini khusus bagian yang teknik analisis data ini itu nggak apa kalau kita nggak betul-betul paham tahapannya. Yang harus wajib kita pahami itu adalah proses penelitiannya. Karena misalnya salah kita dalam membuat instrumen, nah itu hasilnya pasti akan salah. Salah kita dalam memahami variabel, misalnya di variabel intention itu kan niat. Nah, tapi sewaktu kita buat di kuesionernya, saya akan kembali membeli. Wah, itu salah sudah. Jadi akan kembali membeli itu perilaku gitu kan. Perilaku. Jadi nggak bisa digunakan untuk variabel intention. Jadi itu kan dalam buat kuesioner harus betul-betul kita pahami juga. Jadi kan Bapak ya. Jadi intinya di sini proses itu harus kita pahami tahapannya. Oke. Untuk analisis data boleh kita minta tolong teman gitu ya atau orang yang ahli di bidang itu. Nah, sama nanti waktu kita buat untuk proofread gitu ya Bapak ya. Artikel itu kan boleh kita translate sendiri gitu ya. Kita translate sendiri untuk agar kalau misalnya bahasa Indonesia kadang di-Englishkan variabel itu kan kadang nggak konsisten gitu ya kalau kita minta tolong ke orang sekalian translate ya. Jadi kita translate sendiri, udah selesai kita lihat nama variabelnya konsisten, semuanya sudah oke, baru kita proofread. Nah, proofread itu kan upah ke orang juga gitu ya, atau tanda kutip upah gitu ya, atau minta tolong ke orang lain gitu Bapak ya. Nah sama juga dengan data, kita punya data, udah kita collecting datanya, ada datanya, kita bisa minta tolong ke ahlinya untuk mengolahnya Bapak ya, mengolahnya. Jadi seperti itu. Nah langkah kedua setelah kita ketemu artikel yang proses penelitiannya sama dan teknik analisis datanya sama, itu kita pahami Bapak Ibu, pahami dan kita analisis. Nah, apa aja yang perlu dipahami? Yang pertama itu kita pahami Bapak Ibu ya proses penelitian. Pada bagian metode dari 1 sampai 3 artikel tersebut. Prosesnya seperti apa? Nah, makanya sebaiknya memang kita punya dua, tapi satu pun juga nggak masalah. Kita punya 2 artikel yang prosesnya itu mirip-mirip Bapak Ibu ya dengan yang kita lakukan. Nah, kita baca dengan detail bagaimana bagian-bagian apa aja yang dari metode tersebut. Nah, misalnya kadang dia itu stylenya satu bagian metode itu nggak pakai subbab gitu ya, kadang digabungkan gitu. Tapi tiap paragraf itu udah ngejelasin bagian-bagian tersendiri gitu. Misalnya bagian pertama dia menjelaskan instrumen, bagian kedua menjelaskan sampling, bagian ketiga menjelaskan analisis data gitu. Nah, ada juga yang stylenya itu dibuat subbab sendiri itu ya, metode kemudian instrumen. Nah bagian keduanya sampel gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita pahami proses penelitiannya di artikel 1 sampai 3 artikel tersebut.
Kemudian pahami Bapak Ibu ya setiap paragrafnya, karena ya setiap paragraf itu kan ada ide-ide pokok paragrafnya. Kita pahami dia pakai apa, ide pokok paragrafnya apa. Nah, kemudian subbabnya juga kita pahami dan pahami juga instrumen yang di artikel tersebut gunakan. Dia gunakan instrumen apa? Nah, di sini khusus instrumen itu boleh di luar dari 1 sampai 3 artikel ini, Bapak ya. Kenapa? Karena ya instrumen itu kadang kita dapatnya dari misalnya 5 artikel, 6 artikel, nggak dari 1-3 artikel ini. Bisa sampai 6 artikel atau 5 artikel gitu, Bapak ya. Nah, instrumen itu. Karena kita kan mengutip dari sumber terdahulu. Jadi 6 atau 5 artikel dalam instrumen ini itu di luar dari yang 1 sampai 3. Nah, kadang yang instrumen kita gunakan itu ya Bapak ya. Sumber dari instrumen kita gunakan itu bisa jadi prosesnya beda, hanya variabelnya aja sama gitu ya, atau teorinya sama, jadi bisa kita gunakan instrumennya. Nah, prosesnya berbeda gitu. Jadi untuk instrumen ini artikelnya itu di luar dari 3 ini ya. Yang 3 ini yang prosesnya yang sama dan teknik analisis datanya yang sama. Oke. Jadi kita pahami juga dia instrumen apa yang dia gunakan, bagaimana dia nulisnya gitu ya, style penulisannya. Ada kadang dibuat dalam bentuk tabel, ada juga kadang dibuat dalam penjelasan deskripsi gitu Bapak ya. Nah, kalau kayak gini yang artikel yang ini dia tuh instrumennya dijelaskan, dideskripsikan gitu Bapak. Ada juga yang di artikel yang lain itu juga itu dibuat dalam bentuk tabel. Kan ini satu lagi. Nah ini, ada yang dibuat dalam bentuk tabel Bapak ya. Nah, variabelnya, konstruk kata variabel, kemudian sumbernya gitu Bapak ya. Nah, dari mana? Kemudian dijelaskan juga dalam dalam description-nya gitu. Boleh dijelaskan, boleh langsung aja gitu ya. Nah, ini kan nggak dijelaskan. Nah, jadi sebenarnya tergantung kita juga, yang penting kita sebutkan instrumen dari mana sumbernya. Oke. Jadi boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk deskripsi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita pahami bagaimana penulisan instrumennya. Kalau instrumennya ada variabelnya yang sama dengan kita, beberapa ya boleh kita gunakan gitu Bapak ya. Tapi intinya yang bagian instrumen ini itu artikelnya itu berbeda dengan artikel yang 3 tadi. Jadi artikel 1 sampai 3 itu khusus proses yang sama dan analisis data yang sama. Oke, setelah kita pahami dan kita analisis, kita tentukan prosesnya Bapak Ibu. Nah, jawab semua pertanyaan yang tadi yang dibahas atau yang kemarin kita bahas di pertemuan kelima kemarin. Nah, itu kita jawab. Nah, kemudian kita kutip sumbernya. Nah, nanti kita ada Excel-nya itu ya, matriksnya biar mudah. Nah, biar mudah matriksnya, biar nggak terlewat juga gitu. Kadang kalau kita masih belum ini juga, masih baru-baru juga gitu ya, takut terlewat gitu kan, maksudnya kita misalnya baru dalam eksperimen. Nah, jadi kita takut terlewat, kita isi dalam Excel tadi. Kemudian buat rancangan proses penelitian versi kita. Jadi itu kan yang kita kutip. Nah, nanti kita buat versi sendiri. Caranya bagaimana nanti kita praktekkan. Kemudian langkah keempat, kita buat ide dari analisis tersebut, buat ide pokok setiap paragraf versi kita sendiri. Nah, nanti kita buat, kemudian sama tahapannya sama waktu kayak di introduction, sudah ada ide pokok, kemudian kita isi ide-ide tersebut. Nah, kemudian baru kita buat paragrafnya Bapak ya, sama seperti yang buat introduction. Buat paragraf sudah ada ide pokok, ada sub idenya, kemudian kita buat paragrafnya. Atau boleh juga langsung kalau misalnya sudah oke, kita sesuai dengan style yang artikel rujukan itu,
Jadi kita tinggal copy aja, copy paste, karena dia sudah stylenya itu kita tiru dari dia gitu. Kemudian buat paragraf yang padat, nah bermakna setiap kalimatnya, tidak terlalu panjang dan enak untuk dibaca gitu ya. Walaupun panjang, tapi ya setiap paragrafnya itu menjelaskan betul-betul prosesnya Bapak Ibu ya, tidak sengaja dipanjang-panjangkan gitu. Nah terakhir kita review Bapak Ibu ya, analisis kembali metode yang sudah kita buat, apakah kita yakin seluruh proses itu mampu dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah jika tidak, minta bantuan ahli untuk melakukannya. Nah, misalnya kayak tadi, teknik analis data itu kita masih belum mahir. Misalnya kita pakai SMPLS, tapi kita belum mahir menggunakannya. Nah, itu kita minta tolong aja ke teman atau rekan kerja kita yang udah mahir di sana. Ya, karena kan nggak sulit juga belajar lagi gitu. Nah, kemudian kalau nggak memungkinkan juga, waduh nggak ada nih kayaknya yang bisa bantuin. Ya sudah, kita ganti aja teknik datanya, jangan pakai SMPLS. Jadi yang kira-kira bisa kita gunakan dan mampu menjawab tujuan penelitian kita. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya Bapak Ibu. Oke, gimana sih kita membuatnya? Nah, ini ada matriksnya yang dibuat untuk memudahkan kita dalam membuat metode penelitian. Poinnya ada tiga poin umum yang kita bahas kemarin dan tadi. Itu yang pertama pengumpulan data, instrumen dan pengukuran, dan analisis data. Nah, kemudian ini perspektifnya. Misalnya kita menggunakan kuantitatif Bapak Ibu ya. Nah ini kita jawab pertanyaan penelitiannya. Kalau misalnya kita menggunakan kualitatif yang systematic literature review, ini pertanyaan kita jawab. Wawancara ini, observasi ini. Mixed method, nah ini mixed method ini misalnya kita menggunakan dua nih, kuantitatif plus wawancara. Ya udah kita jawab dua-duanya. Yang kuantitatif kita jawab, yang wawancara kita jawab. Kalau kita menggunakan mixed method. Makanya di mixed method itu kadang lebih panjang dia metode bagian metode, karena ya dua-duanya. Atau eksperimen, kan eksperimen itu ada perlakuan Bapak ya. Nah, kalau di marketing itu dia yang analisisnya biasanya menggunakan kuantitatif, mengukur bagaimana efektivitas. Misalnya gini, metode media promosi itu sebagai alatnya Bapak ya. Nah, kemudian diberikan perlakuan itu kan kepada orang yang sudah melihat media promosi tersebut. Nah, ada orang yang belum melihat atau media promosi A dengan media promosi B. Nah, diberikan kepada responden A sama responden B gitu ya. Nah, dianalisis mana yang lebih efektif dalam mempengaruhi emosian dia gitu. Nah, mempengaruhi emosian dia. Jadi nah itu diberikan perlakuan dan tidak perlakuan. Untuk analisis itu kita menggunakan kuantitatif. Nah, itu bisa kita menggunakan ini perspektif kuantitatif gitu. Atau sebagai tambahan bisa juga kita masuk wawancara gitu Bapak ya, untuk lebih dalam boleh. Jadi kita gunakan dua-duanya, kuantitatif dan wawancara. Nah, itu untuk yang tadi yang eksperimen Bapak ya. Tergantung menyesuaikan kita eksperimen kita seperti apa sih gitu ya. Kadang berbeda gitu ya. Misalnya kuantitatif plus observasi gitu yang kita melihat hasil dari perlakuan kita, itu kan ya kita menggunakan kuantitatif dan observasi gitu ya. Nah, atau kita memberikan perlakuan tapi kita nggak mengukur kuantitatifnya, kita hanya menggunakan observasi, kita jawab yang pertanyaan yang observasi. Nah, jadi kalau untuk yang eksperimen boleh seperti itu Bapak ya. Kalau eksperimen itu kan ada studi biasanya. Studi 1, studi 2, studi 3 gitu. Nah, di bagian tiap studi itu metodenya kadang beda-beda. Kenapa? Bisa jadi instrumen itu berbeda gitu ya. Instrumen di sini kayak tadi ya, media promosi gitu. Media promosi A, media promosi B. Nah, jadi waktu buat metodenya kadang dibuat dua gitu. Dibuat dua kalau studinya ada dua gitu ya. Studi 1 metode A gitu ya, menjelaskan prosesnya. Nah, baru buat hasilnya, result and discussion-nya gitu. Nah, masuk studi 2, buat lagi metodenya. Nah, baru masuk result and discussion. Nah, sering kalau di sosial seperti itu seringnya untuk yang eksperimen.
Itu ya saya masih belajar juga yang eksperimen. Tapi kalau yang ya eksperimen itu memang apa ya, karena respondennya dikit tuh ya, respondennya dikit ya memang agak sulit juga ya tembusnya gitu. Tapi bukan nggak mungkin ya, banyak juga reviewer yang tertarik dengan metode eksperimen. Oke, itu untuk eksperimen. Kemudian untuk poin kedua, instrumen pengukuran. Nah, instrumen apa yang kita gunakan dan bagaimana kita mengukur variabel yang kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaannya, instrumen-instrumen yang kita gunakan. Kemudian analisis data. Analisis data apa yang kita gunakan, Bapak Ibu? Ini pertanyaannya. Oke. Nah, ini langsung kita mulai aja untuk membuatnya. Kita buat dulu yang bagian pertama, pengumpulan data. Kita menggunakan kuantitatif, kita menggunakan teknik analisis data SAMPLS. Oke. Nah, ini ada poinnya, Ini ada penelitian sebelumnya mengatakan apa. Nah, ini yang kita kutip, kutip dari 3 artikel tadi, 1 sampai 3 artikel tadi. Nah, ini jawaban pribadi. Nah, belum tentu yang dibilang atau yang dikatakan atau yang di state di artikel tersebut, artikel 3 itu sesuai dengan penelitian kita. Ya, kalau misalnya sama boleh kita gunakan. Kalau misalnya berbeda, kita seperti apa perbedaannya. Nah, di sini yang membedakan kita kadang ya. Nah, dan bagian ini adalah sumbernya. Sumber di sini ya dari mana artikel itu. Dari mana artikel itu, Bapak ya, sumbernya. Oke. Langsung kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, sebelum itu kita cari dulu artikelnya. Nah, ini ada satu artikel, misalkan tadi kan kita meneliti kenapa kesiapan masyarakat dalam menggunakan mobile payment di tempat ibadah gitu. Nah, di tempat ibadah. Jadi kita menggunakan SAMPLS. Modelnya sama, modelnya mungkin bisa berbeda di sedikit, ada tambahan variabel lainnya, bisa jadi tambahan terkait dengan sosial gitu ya. Oke, kalau kita baca prosesnya sama nih dengan yang kita lakukan. Samplingnya ya berbeda sedikit gitu ya, sampelnya berbeda, tapi ya prosesnya sama, data collection, pengumpulan datanya sama, instrumen yang digunakan ya pasti berbeda, tapi sama-sama instrumennya menggunakan kuesioner, analisis datanya sama dengan kita menggunakan SAMPLS. Oke, untuk di artikel ini, nah kita cari jawabannya. Sebentar. View kita. Nah. Oke, kita cari datanya Bapak Ibu ya. Kita cari jawabannya. Nah, ini kita jawab. Kita tandain ya, biar nggak bingung. Sip. Bagaimana proses pengumpulan data? Oke, ini proses pengumpulan data. Ini penelitian yang dikatakan oleh artikel ini. Pengumpulan datanya seperti apa? Nah, jadi kita cari nih, dia ini bagian pengumpulan data collection ya. Berarti di bagian sini sampling and data collection. Oke, bagaimana proses pengumpulan data? Di study use purposive sampling gitu ya. Nah, ini menggunakan proses purposive sampling, teknik proses sampling untuk mencapai tujuan penelitian. Oke, ini bisa. Oke, jadi kita tahapan pertama itu kita copy dulu Bapak ya. Nanti akan kita buat versi kita sendiri. Oke. Pertanyaan kedua, data apa yang digunakan? Nah, ini data apa yang digunakan? Dia menggunakan, kalau kita lihat Bapak ya, kita baca dulu deh biar lebih mudah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Nah, pengumpulan data dengan ada persyaratnya gitu Bapak ya. Nah, kuesioner yang self administrated questionnaire
itu digunakan untuk menjelaskan setiap item dalam model Tam dan TRI, variabel Tam dan TRI gitu ya. Kemudian kuesioner didistribusikan secara online kepada pengguna mobile payment yang berlokasi di beberapa wilayah Indonesia. Oke, data dikumpulkan selama 3 minggu Bapak ya, pada bulan Agustus 2020. Kami memastikan bahwa responden rutin menggunakan mobile payment. Ini rutin dia ya, menggunakan mobile payment. Proses ini menggunakan convenience sampling dengan jumlah 400 responden. Kemudian partial least square PLS digunakan membutuhkan jumlah sampel minimum jumlah sampel size. Jadi untuk mengukur jumlah sampel size dia menggunakan G-Power. Nah, ini proses G-Power-nya sehingga ukuran sampel pada penelitian ini diterima. Oke, udah kita baca, berarti dia terkait dengan sampel dan pengumpulan data. Data apa yang dia gunakan? Dia menggunakan kuesioner Bapak ya, menggunakan self-administration kuesioner untuk mengumpulkan data. Nah, jadi kita ambil di sini Bapak ya, nah sampai sini. Oke. Sip. Kemudian jika menggunakan populasi dan sampel, siapa populasinya, siapa sampelnya. Nah, sampelnya di sini adalah ini Bapak ya. Pengguna mobile payment ya Bapak ya. Ini pengguna mobile payment di Indonesia, tadi udah ada di atas ya. Kita tulis lagi aja nggak apa-apa. Pengguna mobile payment di Indonesia, kemudian siapa lagi ya? Yang menggunakan nih. Yang menggunakan rutin mobile payment. Nah, ini dia kriteria dari sampelnya. Oke. Nah, sip. Kemudian berapa jumlah sampel? Nah, jumlah sampelnya dia adalah ini, jumlah sampelnya tadi 400 responden. Jadi kita copy aja dulu. 400 responden. Bagaimana dia menentukan jumlah sampel tersebut? Nah, dia menentukan jumlah sampel tersebut dia menggunakan aplikasi nih. Oke, kita copy. Kemudian berapa lama dia mengumpulkan data. Nah, ini kalau di sini ada. Nah, misalnya kayak gini, ini nggak ada Bapak ya. Boleh kita buat sendiri. Misalnya kalau nggak ada, ya udah kita buat sendiri versi kita. Dia mengumpulkan data selama 3 minggu di bulan Agustus. Kemudian apakah perlu izin? Nah, ini nggak disebutkan Bapak ya. Perlu izin atau enggak? Nah, ini nggak sebutkan. Nah, kalau kita yang meneliti tempat ibadah gitu ya, mungkin kita bisa minta izin gitu ya. Nah, boleh kita buat di sini jawaban pribadi kita. Nah, jadi kami memastikan bahwa responden itu sering mengunjungi tempat ibadah gitu ya. Atau misalnya kita di tempat ibadah itu ada QRIS. Nah, jadi kita meminta izin kepada tempat ibadah gitu ya untuk sebagai tempat untuk mengumpulkan data gitu. Nah, boleh kita minta izin di sini. Nah, nggak harus kita buat di sini ya, kosongkan aja. Jadi kita buat di jawaban pribadi ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita sudah kita isi ya Bapak ya, terkait dengan pengumpulan data. Jadi sebenarnya ini pertanyaan minimum yang harus ada. Pak, boleh nggak misalnya saya tambahkan lagi ya selain ini pertanyaannya, boleh gitu Bapak ya, asalkan terkait dengan pengumpulan data. Terkait dengan pengumpulan data boleh pertanyaannya ya. Ini hanya standar minimum yang harus ada, yang wajib ada Bapak Ibu ya. Yang wajib ada. Oke. Setelah itu apa? Setelah kita copy paste dari artikel ini. Nah, ini satu artikel pertama. Kalau misalnya ada artikel kedua, boleh Bapak ya, kita tuliskan lagi gini nih. Kita insert table, kita masukkan yang di artikel keduanya. Oke. Kalau kita menggunakan dua artikel.
Nah karena waktu kita juga nggak akan lama ya sampai 2 artikel, kita satu aja dulu. Karena saya juga biasanya satu aja artikel yang memiliki kesamaan. Oke, ini sudah satu artikel. Jawaban pribadi. Nah, jawaban pribadi ini seperti apa? Oke, Bapak Ibu ya. Penelitian yang ini, yang di artikel ini itu belum tentu sama dengan penelitian yang kita lakukan. Oke. Berbeda konteksnya kadang ya. Kalau kayak gini dia menggunakan mobile payment di Indonesia. Kalau kita beda, kita menggunakan orang yang menggunakan mobile payment di tempat ibadah gitu ya. Apakah dia mau bersedekah gitu mungkin gitu ya, atau mau dia mau donation atau apapun. Intinya dia beribadah di tempat ibadah gitu ya. Ada QRIS atau nomor rekening di sana gitu. Nah, di sini jawaban pribadi terkait dengan proses pengumpulan data. Nah, di sini dia penelitian ini menggunakan proses purposive sampling untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, boleh kita sama dengan dia, ya kita menggunakan purposive sampling. Oke deh, kayaknya sama deh dengan kita. Nah, boleh kita copy jawaban dia gitu ya. Tapi kopinya itu jangan copy paste juga ya Mas Ibu. Kita parafrase. Nah, kita kalau parafrase bisa kita menggunakan ini salah satunya Bapak Ibu ya. Bisa pakai Quillbot. Sebentar. Sinyalnya kurang cepat kalau pagi. Sebentar Bapak Ibu. Kita menggunakan Quillbot. Oke. Nah, kalau di Quillbot itu kan kalau ini yang versi standar belum di-upgrade Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa masukkan kali ini sama nih, misalnya kita menggunakan purposive sampling prosesnya untuk mengumpulkan data. Oke deh, kita gunakan itu. Bentar copy. Oke. Kita paraphrase. Wah, lama juga sinyalnya. Oke, ya udah. Intinya gitu Pak ya. Ini bisa standar, bisa menggunakan metode standar, mode standar. Ada yang mode fluency, yang formal itu harus upgrade ya Bapak ya. Tapi yang fluency pun juga nggak masalah gitu. Soalnya kan nanti kita akan proofread juga ke proofreader. Jadi boleh kita parafrasekan saja dulu gitu ya. Oke, ini misalnya kita udah parafrase ya, kita gunakan juga gitu ya. Kita menggunakan juga purposive sampling. Nah, kalau kita biar nggak sama gitu ya, boleh kita tambahkan lagi penjelasan gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan sampai penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk mencapai tujuan. Kriteria tertentu diterapkan gitu ya. Ya, tertentu diterapkan dalam gitu ya, dalam menentukan responden gitu ya, responden dan penelitian gitu ya. Nah, ada 2 kriteria terdapat gitu ya. Terdapat 2 kriteria utama gitu ya. Kriteria utama yaitu pertama. Nah, ini kita pertama rutin menggunakan mobile payment apps, aplikasi mobile payment seperti gitu ya, sampel seperti apa ya, seperti QRIS gitu ya, misalnya pakai QRIS dia, atau pakai banking apps gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kemudian kriteria kedua pernah gitu ya, pernah melakukan
donasi atau sedekah gitu ya, di tempat ibadah dengan menggunakan mobile payment. Oke. Nah, titik. Sip. Oke. Kemudian data apa yang kita gunakan? Nah, data apa yang kita gunakan? Jadi dia menggunakan self-administrated questionnaire untuk mengumpulkan data yang distribusikan secara online kepada pengguna payment di Indonesia. Oke. Nah, ini boleh kita gunakan juga, Bu ya. Nah, gitu. Tapi berbeda, bukan pengguna mobile payment ya, pengguna mobile payment aplikasi di tempat ibadah ya. Sebentar. Di tempat ibadah di berbagai gitu ya, kasih Indonesia. Oke. Kemudian jika menggunakan populasi dan sampel, siapa populasinya dan siapa sampelnya. Nah, jadi sampel gitu ya. Sampel dalam penelitian ini adalah gitu ya, pengguna mobile payment aplikasi yang berlokasi di berbagai Indonesia yang gitu ya, yang bersedekah gitu ya, dan bersedekah gitu ya, dengan menggunakan mobile payment. Oke, kami memastikan bahwa responden rutin menggunakan mobile payment aplikasi dalam berdonasi dan bersedekah di tempat ibadah. Oke, melalui pertanyaan kontrol pada kuesioner. Oke, kok tercopy? Sorry, maaf. Tercopy sebentar ya, tercopy soalnya. Tercopy yang sumber aslinya. Gak apa-apa deh, udah terlanjur tercopy, udah kita copy aja. Nah, ini. Kemudian berapa jumlah sampel? Sampelnya 400 responden, oke. Convenience sampel sejumlah 400 responden. Oke, kalau kita kira-kira berapa? Ya kalau kita mau sama gitu ya, 400 ya udah nggak masalah. 400 responden. Kemudian kita dalam menentukan jumlah sampel tersebut pakai apa? Oke. Dia menggunakan Gpower ya, Gpower dan menentukan jumlah sampel size. Oke, kalau kita pakai Gpower ya udah kita gunakan sumber dari yang tadi. Ya, ini copy paste dulu, nanti pakai Quillbot untuk parafrasenya, atau kita bisa parafrase manual Pak Bu ya. Nah, oke, 400 responden dengan menggunakan Gpower menentukan jumlah minimum sampelnya. Oke, udah oke. Kemudian berapa lama mengumpulkan data? Data dikumpulkan selama 3 minggu. Kayaknya kalau kita ya mungkin sekitar 3 minggu juga kali ya. Nah, tapi kita bulan apa? Misalnya sekarang itu bulan Maret, berarti bulan April 2023. Sip. Oke, apakah kita perlu izin untuk mengumpulkan data? Kayaknya nggak perlu deh kayaknya. Kenapa? Karena ya responden kita itu ya orang yang pengguna mobile payment, bukan pengelola tempat ibadahnya. Yaudah, kita nggak perlu juga. Sip. Nah, ini sudah kita jawab, Bapak ya, kita jawab. Kemudian sumbernya dari mana ya? Kita tadi ya dari dari ini gitu ya, dari artikel ini. Boleh kita tuliskan, boleh enggak gitu. Kalau takut lupa gitu nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini ya sumbernya itu ya apa ya, dari artikel ini tuh nggak ada kita kutip Bapak ya, karena kita menggunakan kalimat sendiri, versi sendiri, kecuali ya Gpower ini kan. Nah, Gpower ini. Nah, untuk cari ini ya biar kita nggak bingung gitu ya, kita tulis dulu ya tadi artikelnya, Raf Dinal tahun 2021 ya tadi ya. Nah, oke. Sip, biar nggak bingung ini patokannya aja Bapak ya untuk menemukan
kutipan si Carranza and Hare 2019. Yang lainnya udah oke, sip, udah oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat di Word. Oke, kita buat method. Nah, ini bagian apa? Subbabnya karena kita ambil default aja pengumpulan data ya Bapak ya. Sampling and data collection berarti. Sampling and data collection. Oke, good. Nah, ini subbab pertama. Nah, kalau kita lihat di artikel yang rujukan kita tadi, dia hanya satu paragraf. Satu paragraf ya, yang ngebahas tentang sampling and data collection, nggak pakai berapa paragraf gitu ya. Sebenarnya boleh kalau kita mau kembangkan lagi Bapak ya, kembangkan lagi dari jawaban pribadi kita ini. Nah, tapi kalau kita mau jadiin satu paragraf sama stylenya dengan artikel rujukan utama kita gitu ya. Nah, boleh kita copy aja gitu ya, copy, kemudian kita paste. So, good. Nah, ini kan sudah kita perbaiki Bapak ya sesuai dengan kalimat pribadi. Ini kan jawaban pribadi kita yang di Excel ini. Oke. Nah, ini udah jawaban pribadi kita, atau mau kita parafrase lagi nggak apa-apa, atau mau misalnya ada yang kurang nih gitu ya. Nggak apa-apa. Plus satu lagi, tambah kalimat atau kata sambung. Nah, ini apa ya? Biar nyambung antara tiap kalimat. Nah, kita baca dulu. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk mencapai tujuan penelitian. Kriteria tertentu diterapkan dalam menentukan responden penelitian. Terdapat dua kriteria utama, yaitu rutin menggunakan mobile payment seperti QRIS, banking apps gitu ya. Kemudian pernah melakukan donasi atau sedekah di tempat ibadah dengan menggunakan mobile payment. Oke. Nah, gabung questionnaire, administrative questionnaire yang dikelola sendiri gitu ya, digunakan untuk menjelaskan tujuan setiap item dalam variabel TAM dan TRI. Nah, ini kan tadi terlewat ya Bapak ya. Mungkin kita tambahkan satu lagi Bapak ya, atau variabel TAM, TRI dan apa gitu ya terkait dengan variabel sosial. Misalnya kita menggunakan variabel apa? Sosial itu apa? Nanti kita cari ya variabelnya. Nah, jadi menggunakan model TAM, TRI dan variabel sosial gitu ya. Kemudian kuesioner didistribusikan secara online kepada pengguna mobile payment di tempat ibadah berbagai lokasi di beberapa wilayah di Indonesia. Oke. Baru masuk sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah user pengguna mobile payment di lokasi Indonesia, di beberapa wilayah di Indonesia yang berdonasi dan bersedekah dengan menggunakan mobile payment. Kami memastikan bahwa responden rutin menggunakan mobile payment dalam berdonasi dan bersedekah di tempat ibadah melalui pertanyaan kontrol pada kuesioner. Nah, proses ini mengumpulkan confidence sampling sampel sebanyak 400 respon. Untuk memastikan gitu ya, G-Power digunakan untuk memastikan jumlah sampel minimum, sampel size gitu Bapak ya. Statistical power, jadi ini tahapan Bapak ya. Statistical power value untuk sampel ini, jadi G-Power ini ada aplikasi Bapak Ibu, aplikasi untuk menentukan jumlah sampel minimum berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. Nah, dia kan menggunakan SEM gitu Bapak ya, SEM, kemudian statistical power yang mau kita capai itu berapa, height gitu misalnya. Nah, dapat nilainya berapa? Nilainya dapat 0,95. Nah, syarat minimumnya berapa kalau misalnya kita menggunakan SEM itu, SEM dengan 400 responden. Ya, dapat minimumnya 0,8, artinya 0,95 di atas 0,8, artinya jumlah 400 ini itu diterima. Jadi pakai aplikasi. Kemudian data di-collected, dikumpulkan selama 3 minggu pada 2023.
Nah, kalau kita lihat di sini itu sudah oke Bapak ya, tinggal kita tambahkan aja kata sambung atau kalimat sambung sama kutipan ini, Karanza. Nah, Karanza ini kan dapat dari artikel Rafdinal ini. Nah, kita cek tadi artikelnya, yang mana Karanza ini. Karanza. Nah, ada nggak di Mendeley kita ini Karanza ini? Kalau nggak ada, boleh kita download Bapak ya. Kalau nggak, kalau ada itu bisa kita kutip langsung aja. Nah, ini udah ada ya Bapak ya. Ini PLSM. Oke, jadi tinggal kita kutip aja karena sudah ada references, insert citation, Karanza yang PLSM, plus satu lagi tadi Hair 2019 Bapak ya. Hair 2019 ini. Hair 2019. Sip. Oke, udah jadi. Nah, ini tadi karena fillbootnya lambat. Jadi kita parafrasekan lagi, coba kita parafrase lagi Bapak ya. Biar clear banget bagian ini. Sebentar, yang fillboot mana tadi kau? Kita parafrase. Oh, sebentar, sorry. Paraphrase. Ini kayaknya sinyalnya nggak kuat. Oke deh. Paste. Paraphrase. Bentar. Oke. Purposive sampling was utilized in the study to achieve the research goal. Nah, jadi bisa kita gunakan lah. Tapi tinggal kita ganti dikit. Oke. Kemudian yang mana lagi? Yang ini Bapak ya. We answer ini nih. Nggak usah nih. Nah, ini kita parafrasekan. Oke. Paraphrase. This process. This method. Iya, aduh, jelek. Bentar. Kita suruh ganti dulu. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, maaf. Terputus ya sepertinya ya. Nyambung Pak? Enggak Pak, masih bisa. Masih Pak ya, oke. Oke, sip. Nah, jadi bisa kita jadi bisa kita pakai parafrase online, tapi cek-cek juga. Kadang kalimat itu nganeh gitu. Jadi nggak apa-apa kita manual saja gitu ya. Boleh pakai manual, boleh pakai yang online, nggak masalah. Intinya kita parafrasekan yang kalimat yang sama gitu ya. Oke, ini udah jadi satu bagian itu sampling and data collection. Nah, kemudian kita sama juga tahapannya untuk membuat apa ya? Untuk membuat yang bagian instrumen dan pengukuran ini. Nah, sama yang terakhir ini. Jadi intinya boleh kita pertama itu kita jawab dari satu artikel. Kalau misalnya ada artikel yang kedua, itu kita buat juga jawabannya. Nanti dari dua artikel itu apa jawaban pribadi kita, gitu ya, versi kita sendiri. Nah, yang versi kita sendiri itu tinggal kita copy paste saja ke Excel-nya. Jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya ya memudahkan kita untuk membandingkan gitu ya. Dan jangan sampai ada yang terlewat pertanyaannya karena ya ini standar minimumnya Bapak Ibu ya. Halo, tes. Tes, oke. Putus-putus kayaknya. Oke, jadi ini standar minimumnya Bapak Ibu. Nah, jadi tanya Pak Wahyu. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak ya. Ini sudah
dalam waktu sekian 1,5 jam ini kita sudah membuat satu poin di bagian method. Nah ini udah oke, tinggal kita perbaiki sedikit kalimatnya, jadi selesai. Yang bagian kedua sama ketiga juga kalau kita fokuskan ya sehari selesai lah gitu ya, karena kita udah ada patokannya, jawabannya sudah ada artikel yang sama, udah tinggal kita kutip aja gitu Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah agar tadi Ibu ya tidak ada yang terlewat, nggak ada yang terlewat. Oke, kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Wahyu, Oke Bu Dwi. maaf, ya mau menanyakan ini terkait dengan metode penelitian ya Pak Wahyu. Jadi gini Pak Wahyu, kalau hanya peluang untuk diterimanya sebuah jurnal gitu kan, karena kita itu rata-rata mungkin kalau bisa yang paling ini saat ini yang sering digunakan oleh kawan-kawan itu mungkin analisisnya pakai MDS gitu kan Pak Wahyu. Kemarin itu kita sempat submit kan itu di jurnal USCM, dia open access kan. Tapi ya gitu Pak Wahyu, reviewnya luar biasa, makanya tak jadi cabut akhirnya. Karena kan memang kalau MDS sendiri itu kan memang sampelnya sedikit gitu kan. Tapi itu memang saat ini yang memungkinkan untuk kawan-kawan kerjakan gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar, maksudnya peluangnya sebenarnya seberapa gitu kalau mungkin kita menggunakan metode penelitian dengan sampel yang enggak terlalu banyak, kayak yang kemarin Pak Wahyu jelaskan kan di artikel itu ada sekitar 400 sampel itu kan. Nah, kalau kita MDS ini kan kisaran paling sampel enggak sampai 20-an gitu. Ya, terima kasih. Oke Bu. Nah jadi sampel sedikit pun sebenarnya bisa Bu ya, bisa kayak yang eksperimen itu bisa. Kemudian kalau penelitian kayak B2B Bu ya, kayak B2B kalau di marketing itu kan ada sampel B2B, perusahaan ke perusahaan gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu kan nggak seperti yang konsumen, responden konsumen itu kan banyak Bu ya. Tapi kalau responden perusahaan itu kan dikit gitu ya. Misalnya kita meneliti tentang halal certification di Indonesia. Nah, mungkin banyak juga, tapi nggak akan sebanyak konsumen halal, perusahaan yang sudah tersertifikasi halal gitu Bu ya. Nah kalau mungkin di Bandung itu nggak terlalu banyak banget gitu Bu ya. Nah perusahaan tersertifikasi halal. Nah kalau mungkin perusahaan makanan konsumer mungkin ada juga, harus juga Bu ya. Tapi nggak semuanya kali. Nah itu bisa sedikit sebenarnya, dan itu bisa dipublikasikan juga. Ada teman juga yang eksperimen, dia tuh hanya sampelnya sedikit Bu. Jadi dia tuh menganalisis tentang K-pop gitu ya di Queensland. Nah responnya itu hanya kalau nggak salah kemarin beliau bilang hanya 8 orang atau sekian orang gitu ya, di bawah 10. Dan 8 orang itu adalah orang Korea yang berdomisili di Queensland Bu. Nah di Sydney ya, di Sydney kalau nggak salah. Nah hanya sekian orang, dan itu bisa publish juga. Tapi Bu ya kalau misalnya seperti itu
Beliau pernah bilang dia karena dia pahamnya di situ. Kalau Pak kalau ke SMPLS, wah saya nggak paham katanya. Saya nggak pahami katanya. Dia kan orang Bandung juga Bu ya, dia orang Sunda gitu ya. Kemarin waktu lagi pulang ke Bandung ngobrol-ngobrol, nggak paham kalau SMPLS, kurang paham. Jadi ada teman dia yang orang Indonesia juga yang paham di SMPLS, tapi dia nggak main di SMPLS gitu katanya kan. Nah nggak paham gitu, dia pahamnya di eksperimen. Nah eksperimen itu katanya memang lebih sering di reject. Lebih sering di reject kenapa, katanya responnya itu dikit, katanya responnya dikit. Tapi saya lihat tuh kan, karena dia artikelnya kan banyak Bu ya, 90-an publikasinya, dan mayoritas itu beliau itu Scopus ya, mayoritas. Nah dan itu menggunakan eksperimen. Katanya ya ini hasilnya aja gitu. Yang kamu lihat tuh ini hasilnya aja katanya. Nggak tahu di belakangnya. Saya udah ratusan kali di reject katanya. Ratusan kali di reject baru sampai dapat sekian jumlah artikel ini katanya. Artikel. Jadi satu artikel tuh bisa lebih, misalnya satu artikel itu bisa sampai 2 kali rejekan gitu. Bisa lebih kadang gitu ya. Ada satu artikel saya katanya yang tahun kemarin itu katanya belum belum sampai diterima sampai saat ini katanya. Sampai sekarang tuh belum diterima-terima gitu. Ya gitu katanya. Tapi kalau di eksperimen nggak akan sesulit di SEM katanya kan. Setahu dia katanya kan. Di eksperimen tuh ya perlakuan sedikit pun bisa jadi artikel. Respondennya hanya sedikit bisa jadi artikel. Kalau misalnya SEM harus collecting data yang banyak Bapak Ibu ya, sampai ratusan gitu. Nah, baru bisa jadi artikel. Itu kan butuh waktu lama, paling cepat 2 minggu, 3 minggu. Nah, bisa lebih dari itu berbulan-bulan. Nah, kalau dia bisa sebentar jadi satu artikel, sebentar jadi satu artikel, tapi peluangnya itu agak lebih sedikit dibandingkan SEM. Nah, ini Bapak Ibu saya terpikir juga tadi gitu ya. Gimana ya, ini gimana nih? Mungkin masukan juga, mungkin bisa Bapak Ibu diskusikan juga. Gimana kalau misalnya Balitbang Kalbar gitu ya, kita itu apa ya, bisa bekerja sama ataupun ada MOU ataupun sejenisnya gitu Bu ya. Jadi Bapak Ibu kan terkendala dalam collecting data. Jadi di sini kan saya kan sebagai kaprodi di marketing, banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang sedang riset. Nah, sedang riset itu bisa kita apa ya, mahasiswa itu bisa ngebantuin Bapak Ibu gitu dalam proses riset, misalnya collecting data seperti tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang keterbatasan sumber daya atau keterbatasan yang lain itu bisa dibantu oleh gitu ya mahasiswa gitu. Nah, saya open kalau misalnya itu bisa bisa memungkinkan terjadi bisa bisa apa ya, bisa terjadi ke depannya insya Allah gitu ya. Tapi kalau kalau misalnya memungkinkan insya Allah saya akan siap untuk apa kita bikin MAU atau apa gitu, nggak masalah. Itu untuk kalau misalnya Bapak Ibu terkendala collecting data gitu ya, tapi kalau misalnya pakai kayak tadi eksperimen pun juga nggak masalah gitu Bu. Gitu Bu Dwi, silakan ada tanggapan Bu. Ah, Halo, iya Bu Dwi. ini Pak Rudi mau tanya dulu. Siap Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Pak. Halo Pak Rudi. Suara saya jelas Pak? Pakai pakai punya saya aja Pak. Gini Pak. Sebelahan Bu ya. Iya Pak. Saya kan sudah analisis migrasi proses. Mm-mm. Ini sampel itu Mm-mm. namanya terlalu sedikit ya, Mm-mm. karena sulit ya mengisi HP ini dengan ada berapa 3 kriteria, kemudian masing-masing kriteria itu memiliki sekitar, ada yang pertama 2 sub kriteria dan yang kedua itu 4 sub kriteria dan yang ketiga itu 2 sub kriteria. Banyak kriteria. Kemudian ada alternatifnya
gitu. Mm-mm. Nah, ternyata responden itu memiliki banyak kesulitan ya karena Mm-mm. terlalu banyak gitu Mm-mm. kan. Saya pun juga nggak pengalaman karena menggunakan AHP. Saya kan biasa eksperimen Pak Oh bisa. Wahyu ya karena ini karena kemarin itu hanya ada perjalanan dinas saja sehingga saya harus ubah itu dan sebagainya dan Mm-mm. ini ya responden gitu kan. Mm-mm. Nah, ini dari 35 responden yang mengisi AHP Mm-mm. itu ternyata yang konsisten itu hanya 20, sekitar 20 ya. Sementara 20. yang 15 itu inkonsisten. Oke. Sehingga apakah ini bisa nggak ya kita masuk ya, termasuk valid nggak ya, gitu kan? Ini yang ingin saya. Terima kasih Pak Wahyu. Oke Pak, sama-sama Pak. AHP ini sih analisis hierarki proses Pak ya atau apa? Iya Pak Wahyu, analisis hierarki proses. Nah kalau analisis hierarki proses itu ada sampel size minimumnya nggak Bu? Kalau nggak salah ada minimumnya deh Bu. Saya juga lupa berapa. Nggak ada, Nggak ada Bu ya? nggak ada dia Pak, Nggak karena ada kan extend Bu ya? rata-rata nggak ada ya, rata-rata Mbak dia apa expert ya, Expert. untuk ininya, untuk respondennya. Oke. Berarti kalau nggak ada sebenarnya nggak masalah sih Bu. 20 pun sebenarnya nggak masalah itu sebenarnya. Bahkan yang 7 responden pun juga sebenarnya teman juga yang publish juga dia itu 40 dan pakai kuantitatif gitu ya. Kuantitatif di sini dia pakai SEM juga kalau nggak salah. Pakai SEM dia. Tapi respondennya itu adalah B2B. Kalau kita lihat 40 itu ya dikit Bu ya. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan populasinya itu ya hanya berapa ratus gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya 40 dibanding sekian ratus itu masih mewakili populasi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah yang 20 tadi mewakili populasi atau tidak? Nah, kalau misalnya mewakili populasi, nah itu dikatakan layak. Tapi kalau misalnya tidak mewakili populasi, misalnya populasinya banyak banget Pak ya, misalnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu, kita ambilnya sekian puluh ya artinya tidak mewakili gitu Pak. Nah, terus juga mewakili populasinya bagaimana tekniknya Pak ya? Pakai apa kita menentukannya gitu ya? Pakai teknik apa gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi intinya di sini apakah populasi itu terwakilkan atau tidak Pak? Jadi hanya sedikit pun juga tidak masalah. Nanti akan saya kirimkan coba contoh artikel yang hanya beberapa responden aja Pak, gitu ya. Setelah ini. Kita sudah memilih Halo Pak? Pak Wahyu ya. Iya Pak. Saya sudah memilih sampel itu. Mohon maaf Pak, ini di device Bapak. Ya, oke siap. Saya sudah memilih untuk sampel itu adalah orang-orang yang kita pandang mengerti ya dan memahami dari apa yang sudah kita. Ini masalah ini Pak Wahyu mengenai apa pemilihan produk saya kan dalam konteks untuk pasar ya. Kita mau prediksi minat konsumen itu terhadap produk lada gitu kan. Nah ini itu kan yang kita ambil itu sampelnya memang dari ASN sama ini pengusaha usaha kecil menengah ya. Itu para pelaku usaha gitu kan. Yang kita pandang mengerti gitu kan. Cuman ya memang mungkin masalah ini ya saya sendiri juga belum tahu persis ya. Belum memahami benar karena masalahnya kan teorinya mungkin juga saya masih kurang ya karena teori pemahaman sampling ini terhadap pemahaman dari usaha mikro kecil menengah dan ASN ini kan. Ya itu Pak. Terima kasih. Kayaknya ini Pak ya, kayaknya bisa sih Pak untuk yang sampel sedikit tadi PE20 karena ya populasinya mungkin nggak banyak Pak. Bapak tahu jumlah populasi penelitian Bapak?
Halo Pak Rudi. Ya, populasinya sekitar 60-an, Pak Wahyu. Wah, bisa itu Bu, bisa Bu. Jadi kan sepertiganya Bu ya, sepertiga dari populasi. Berarti sangat terwakilkan Bu, bisa layak Bu sebenarnya. Tapi tinggal kita cari Bu ya. Nanti waktu kita buat artikel, kita cari mana jurnal yang kira-kira konteksnya itu ya sama dengan yang kita teliti, dan ada artikel yang hanya sampel sedikit itu mereka terima. Gitu Pak. Sampelnya sedikit, mereka terima. Jadi sebaiknya kita baca dulu yang konteksnya sama dengan kita ya, jurnalnya. Kemudian mereka menerima populasi yang sedikit gitu. Kalau misalnya dia itu menerima, artinya si save editornya tidak masalah untuk jumlah sampel size yang sedikit. Nah, itu paling nanti struggle dalam mencari jurnalnya Pak ya. Halo Pak. Halo Pak Bu, maaf terputus ya. Kayaknya ya Pak Wahyu tadi sebentar. Ya. Jadi ya Bu, kita. Nah, jadi kita itu paling nanti struggle di pencarian jurnalnya Bu Dwi, Pak Rudi, pencarian jurnalnya. Jadi kan ya mau kita pilih-pilih dulu biar nggak lama Bu ya. Kita korbankan 2-3 hari mencari jurnal dibandingkan kita menunggu lama untuk artikel kita di reject gitu ya. Kan di review itu kan nggak bisa langsung sehari 2 hari langsung dikasih feedback Bu ya. Paling cepat 1 minggu kadang-kadang. 1 minggu baru dapat feedback gitu. Nah, daripada kita dapat feedback reject, nah cari lagi ya. Sebaiknya kita struggle cari jurnalnya 2-3 hari, cari jurnal yang mereka nerima jumlah sampel size yang sedikit. Nah, itu artinya si save editornya itu menerima ya, nggak menjadi masalah jika sampel size-nya sedikit gitu Bu. Artinya kita baca jurnal tersebut kita melihat minat dari save editornya gitu Bu ya. Save editor dan editor lainnya gitu. Jadi ya nanti paling struggle cari jurnalnya Pak Rudi. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Tawaran Pak Wahyu tadi cukup menarik Pak. Nah, cukup menarik, nanti akan kami pertimbangkan Pak. Nah, gitu. Jadi kan kalau penelitian di luar Kalimantan Bu ya, misalnya di mana di Indonesia gitu ya, nanti bisalah kita kerjasama gitu ya, anak-anak di sini juga bisa kolaborasi riset dengan Balitbang, luar biasa banget gitu kan Bu ya. Siap Ibu. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan silakan. Iya Pak. Halo Pak Rudi. Kita biasa bertanya, ini Pak Edi nih bisa bertanya. Pak Edi. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ini Pak Wahyu, jadi ini Pak Wahyu tadi minta ini juga contoh misalnya jurnal eksperimen yang Q1, beberapa contoh kasih ke kami, terus yang kedua, terus apa gitu. Contoh jurnal yang tadi yang pakai sampel sedikit tapi potensial untuk diterima. Jadi mungkin kami nanti mulai mempelajari itu ya, mungkin ada peluang situ kan bisa dilakukan. Jadi untuk mengatasi tadi itu dana mungkin yang kurang dari kita riset kan. Kira-kira itu mungkin Pak Yu, makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Edi. Nanti saya kirimkan. Jadi tadi kan kita 2 hari ini kan kita diskusi terkait dengan beberapa jenis teknik data Pak ya. Nah, itu nanti setiap misalnya eksperimen ada saya kasih artikelnya, kemudian PLS ada artikelnya, kemudian yang lain wawancara ada artikelnya. Nah, nanti kan saya kirimkan ke grup Pak ya. Pak ya. Jadi bisa saya mau pakai wawancara nih. Nah, ini ada artikel contohnya gitu. Nah, jadi bisa ada patokannya gitu. Siap Pak Edi, sama-sama Pak.
Bapak Ibu lain ada pertanyaan silakan. Oke. Ini karena masih puasa ya, jadi jadi agak kering kalau ngomong. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Pak Reski, Pak Tebudu ini. Hemat energi lah. Hemat energi. Pertanyaannya VWA biar nggak kering. Pak Reski. Iya Pak, halo. Silakan Pak Reski. Mungkin nanti boleh. Halo, dengarkan Pak. Iya Pak. Mungkin di Pak Rudi ya. Pak, suaranya ini Pak terputus. Halo. Halo Pak, iya Pak. Dengarkan Pak ya. Halo Pak, dengar Pak ya. Nah. Jadi Pak, mungkin kurang lebih hampir sama dengan Pak Edi, cuman mungkin boleh share ke kami Pak terkait pilihan-pilihan jurnal yang kemungkinan ya, dalam tanda kutip kemungkinan peluangnya besar walaupun dengan sampel yang bisa dibilang sedikit ya, yang Pak Edi bilang sosial ya. Mungkin hanya sedikit. Mungkin bisa menjadi, karena kami kan belum berbicara dengan fokus ini kan, iya, Pak. Jadi melihat ciri-ciri jurnalnya itu juga belum terlalu paham lah. Oke, Pak. Ini tuh sih Pak. Siap. Atau gini Pak, jadi gini, nanti Bapak Ibu itu ya tulis saja konteks penelitian tentang apa gitu ya, tentang apa. Kemudian saya bantu carikan jurnal-jurnal yang rekomendasi untuk sampel size yang sedikit. Nah itu nanti saya tampilkan sewaktu, jadi ada sesi kita tersendiri Pak ya untuk cari jurnal itu di pertemuan ke-13 kalau nggak salah, di pertemuan terakhir itu ada sesinya. Ada sesinya nanti akan saya tampilkan, misalnya Pak Rudi konteksnya penelitian ini jurnalnya kesini gitu ya. Nah, mantap Pak Wahyu. Siap Pak. Nah boleh nanti di WA kan aja konteks penelitian tentang apa, atau kalau judulnya sekalian nggak apa juga gitu biar sekalian tergambar. Siap, sama-sama Pak Reski, Pak Rudi. Oke, Bapak Ibu lain silakan. Biar terjawab semua, ini kan biar nggak ada yang difikirkan nanti pas nunggu buka, wah tadi nanya kelewat gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain silakan, nggak apa-apa. Kita selesaikan kebingungannya. Oke. Oh, ayo. Siapa ini? Gimana Pak? Saya Pak. Halo. Halo Pak ya. Itu saya setuju tadi yang ide. Halo Pak Ayu. Iya Pak, iya dengar Pak. Halo. Halo Pak, iya dengar. Masuk. Oh. Jelas Pak, iya Pak jelas. Oke. Tadi tuh idenya setuju saya. Saya kira tadi ide yang menarik dah Pak Rudi ya, dari Pak Rudi, Pak Ayu. Jadi judulnya apa nanti di Ayu minta bantu cari kan. Nah, tapi yang tadi yang tadi permintaan saya dengan Pak Reski juga mohon diperhati Pak. Artinya contoh-contoh mungkin Pak untuk ide penelitian sih sebenarnya gitu. Kayak kemarin kan mungkin yang kami selama ini kerjakan kan, yang dikerjakan selama ini kan standarnya masih standar jurnal Sinta 1-6 kira-kira gitulah gitu. Oke Pak. Contoh itu jurnal-jurnal bermutasi kan yang tadi saya yang kualitatif pakai metode MGD, contohnya seperti ini, lalu eksperimen misalnya gitu tuh menarik tuh Pak. Jadi eksperimen sosial tuh menurut saya barulah saya dengarnya ada yang seperti ini. Artinya kalau kami yang dari pemerintah mungkin nanti konteksnya tuh kalau nyoba misalnya model pemberdayaan misalnya gitu, nah, itu ada enggak misalnya contohnya eksperimen sosial arahnya ke situ. Nah jadi bisa diadopsi. Misalnya kalau misalnya program di OPD atau Balitbangan. Oke. Siap Pak. Kawasan apa misalnya kayak gitu. Nah kita pakai model ini di jurnal-jurnal seperti itu. Nah sekiranya nanti kami butuhkan juga Pak. Pak Ayu. Terima kasih Pak ya.
Yap, siap Pak, sama-sama Pak Edi. Jadi untuk jurnal itu nanti kan saya coba ini Pak ya, sampaikan di pertemuan ke-13 Pak ya, terkait dengan jurnal, kemudian tips-tips dalam memilih jurnal gitu ya. Memilih jurnal mana sih yang cocok, kemudian mana sih yang kira-kira nggak bisa jangan dihindari gitu ya. Nah, nanti ada pertemuan 13 Pak ya kita ituin. Kemudian terkait dengan ide penelitian nanti boleh juga Pak ya dibahas. Boleh kalau waktunya nggak sempat hari ini mungkin via WA nggak apa-apa Pak ya? Atau via WA nggak masalah Pak? Via WA kita bahas gitu. Boleh. Siap Pak Edi. Oke, Bapak gimana Pak Edi, ada tanggapan Pak? Itu aja dulu Pak Wahyu. Siap. Nanti mungkin untuk penelitian tahun ini kan kami ada juga nih Pak Wahyu untuk yang tahun ini. Jadi untuk tahun 2023 ini kan sebenarnya sedang berjalan dan kami sebenarnya sudah seminar proposal. Artinya tahun itu udah jadi sih gitu. Tinggal pelaksanaan. Udah jadi. Mungkin nanti kalau misalnya, artinya kan mungkin ada sih peluang untuk kita perbaiki sih sebetulnya karena kan kayak kami kan belum turun lapangan nih Pak Wahyu. Iya Pak. Tapi kan kami udah tahu di space anggarannya sekian, hanya bisanya untuk misalnya ngumpulin data kualitatif misalnya ke lapangan kayak gitulah kira-kira. Kayak saya dengan Pak Rizky ada tema stunting. Nah, kami mau lihat ini, misalnya mau lihat tentang makanan tabu dan tidak tabu dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Nah, kayak gitulah tema tahun ini. Saya dengan Pak Rizky itu nanti mungkin teman-teman lain juga ada Pak tema lain gitu yang sedang dilakukan tahun ini. Nah, kira-kira kalau misalnya itu bisa kita buat desainnya seperti apa, terus mungkin potensial terbit di mana, kayak gitu sih Pak Oyo. Nanti gitu, mungkin diskusinya akan ke situ arahnya, gitu Pak, gitu Pak Oyo. Terima kasih Pak, itu jadi informasi dari kita itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Berarti nanti paling saya minta ini Pak ya, judulnya atau apanya, kalau bisa ada proposalnya nggak apa-apa juga, bagus juga Pak ya, atau extended abstraknya nggak apa-apa juga, silakan. Nanti biar bisa kita siap dengan senang hati kita transfer ke Wahyu ini. Oke, siap Pak Edi. Siap. Terima kasih Pak Wahyu ya. Oke Pak Edi, sama-sama Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya kirimkan contoh jurnal-jurnal Pak ya. Contoh artikel-artikel yang mungkin bisa jadi bahan Bapak Ibu untuk bagi metodologi khususnya. Bagi metodologi yang bisa kita gunakan juga prosesnya sama dengan yang kita lakukan. Walaupun mungkin konteksnya agak berbeda, tapi kalau prosesnya kita pahami, mungkin bisa juga kita gunakan Pak Ibu ya. Siap. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silahkan. Oke, sepertinya nggak ada Bapak ya, udah ini juga. Boleh nanti via WA aja kalau ada yang mau ditanyakan Bapak ya. Jadi saya tuh nunggu kok nggak ada yang WA, nggak apa-apa. Berarti artinya mungkin udah dipahami dengan baik, insya Allah Bapak ya. Tapi kalau ada yang masih bingung, itu bisa via WA aja. Saya open 24 jam. Kalau lagi nggak megang HP, ya mungkin nunggu dulu. Tapi kalau lagi megang HP, insya Allah saya akan coba balas langsung Bapak ya. Jadi itu saja dulu Bapak ya untuk pertemuan kali ini. Atau ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan. Oh ya Pak Wahyu, satu lagi Pak Wahyu. Boleh Pak Edi, silakan Pak. Untuk hari Senin dan Selasa ya? Ya. Selasa Rabu ya? Selasa Rabu itu kebetulan kita ada kegiatan nih kayaknya gitu, tapi belum terlalu pasti nih gitu. Apakah kita nanti mesti hadir di sana pagi-pagi soalnya kan? Nah, nanti mungkin sebelum mulai Senin Selasa. Selasa gitu ya. Pokok minggu depan lah. Nanti kita konfirmasi di awal Pak, pagi-pagi gitu Pak. Siap. Apakah bisa tetap jam 8 atau minta mundur siangnya gitu? Siangnya. Siap, boleh Pak, siap Edi. Gitu Pak ya, minta izin Pak Wahyu nih ya. Oke, siap Edi. Ini nanti. Oke Pak, siap. Minta waktunya. Oke. Makasih itu aja Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Edi, siap. Oke Bapak Ibu lainnya. Oke, saya tadi juga tertarik juga kalau misalnya Bapak Ibu, kayaknya banyak terkendala dari kemarin gitu ya terkait dengan sample size. Mungkin juga penelitiannya kalau misalnya lingkupnya lebih luas, mungkin bisa kita kolaborasi Bapak ya. Kolaborasi di sini mungkin individu boleh juga ataupun
kita bawa institusi, insya Allah ya, antara Balitbang dengan Politeknik Negeri Bandung, insya Allah bisa saya siap akomodir Bu ya untuk misalnya kita buat MOU-nya seperti apa. Jadi khususnya terkait dengan penelitian Bu ya. MOU-nya seperti apa tugas dan tanggung jawab kita gitu terkait dengan penelitian ini gitu ya, penelitian yang sedang dilakukan. Nah, itu kayak menarik juga Bu ya. Jadi bisa saling membantu gitu ya. Mahasiswa risetnya terbantu, Bapak Ibu juga risetnya juga terbantu. Oke, seperti iya Bu Dwi. Ya, ini Pak Wahyu tadi nanggapin yang pernyataan Pak Wahyu terakhir. Baik, nanti akan kami pertimbangkan Pak Wahyu karena karena kan ini tuntutan fungsional peneliti ini kan untuk kita bisa nantinya ke media itu kan memang harus ada jurnal Scopus gitu kan Pak Wahyu, dan memang peneliti utamanya kami yang di daerah itu kan kendalanya emang untuk mencapai ke jurnal Scopus itu kan sangat sulit gitu kan. Jadi nanti kalau memang ada kolaborasi seperti itu kami sambut dengan baik nih Pak. Jadi kan setidaknya bisa membantu saya dan juga kawan-kawan untuk setidaknya bisa mencapai pak yang diinginkan oleh BRIN gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, terima kasih Bu Dwi. Jadi insya Allah bisa kita, saya coba dulu rancang Bu ya, nanti sambil berjalan lah, nggak terlalu juga. Sambil berjalan, saya coba rancang apa sih kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan. Karena kayaknya kalau BRIN kan tugasnya ya, Balitbang mungkin tugasnya kan sering penelitian Bu ya, termasuk juga mahasiswa pun juga meneliti. Jadi kolaborasi institusi antara pemerintahan dan pendidikan kayaknya bagus banget. Tapi nanti saya coba rancang dulu ininya Bu ya, bentuk kerjasamanya, kemudian bisa didiskusikan di Balitbang Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sepertinya untuk hari ini kita cukupkan Bu ya. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan. Ada nggak nih? Cukup Pak Wahyu untuk hari ini. Cukup, ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Dwi ya, Pak Edi juga nih, Pak Edi. Gimana? Nah, berujung katanya. Ada yang mau disampaikan Pak Edi? Enggak ada Pak. Jadi mungkin ini Pak Wahyu. Jadi untuk MOU itu kan prosesnya itu mungkin ini gambaran Pak ya. Gambaran untuk kalau MOU itu karena pengalaman kita itu kalau MOU harus melibatkan Pak Gubernur kan gitu kan. Oh, Pak Gubernur. Jadi kalau karena kita mungkin yang memungkinkan satu kolaborasinya individu satu. Ya, Pak. Yang menulis gitu kata Bu Reni tadi. Yang kedua mungkin saja per kegiatan Pak. Per kegiatan. Iya. Per kegiatan itu artinya gini, ada misalnya ada peluang misalnya kita diberi ruang untuk misalnya ada tim pengolah data. Terus tim ada tim itu ya Mbak Dwi ya, atau anggota dari peneliti gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan karena itu tidak perlu MOU gitu. Kalau kegiatan perlu tenaga seperti OAU itu memungkinkan sekali. Nah sekarang kan kita terbantu karena ada zooming segala macam ya, karena zooming kita mungkin tidak perlu hadir di tempat, kita bisa diskusi kan jarak jauh. Karena memang kami sadar betul kalau terkait dengan itu memastikan kalau saya bilang memastikan riset tumbuh kualitas kan perlu orang-orang seperti Pak Wahyu nih, kira-kira gitu. Nah kita memang sangat perlu. Dan setiap tahun memang akan ada kegiatan Pak di Balitbang itu, ada kegiatan penelitian, ada kegiatan kajian gitu, yang memang memerlukan tadi teori, metodologi, rujukan, artikel untuk melakukan rekomendasi ke pemerintah daerah kan kayak gitu. Nah, kepentingan para peneliti itu, ya tadi kayak Mbak Dwi sampaikan tuh terkait dengan hasil kerja minimalnya harus terbit di Scopus, nah kayak gitu. Nah itu sih Pak Wahyu, mungkin ke depan kita bisa coba cari peluang-peluang seperti itu, atau mungkin riset kolaborasi misalnya di Kalimantan Barat atau di provinsi lain itu ada namanya PPI Pak, Perhimpunan Periset Indonesia. Nah itu kumpulan para peneliti. Nah biasanya ada submit proposal misalnya ke tempat lain misalnya kayak gitu.
misal ke BRIN ke lembaga apa, nah itu mungkin bisa itu kolaborasi. Nah misalnya dia perlu tenaga seperti Pak Wahyu, kita bisa jadi, Pak Wahyu bisa jadi ketua misalnya gitu Pak Wahyu, atau teman Pak Wahyu yang bergelar misalnya mereka biasanya mintanya doktor Pak. Dokter, Nah ya. itu jadi ketua, nanti kita anggota, nah, kayak gitu-gitulah Pak. Siap. Tapi kepentingannya untuk meneliti di Kalimantan Barat, nah lokusnya gitu, kayak gitulah. Mungkin kita cari peluang-peluang seperti itu untuk depan Pak Wahyu. Informasinya gitu. Saya kira itu Pak Wahyu informasi. Jadi saya kira terima kasih Pak untuk kesempatan ya. Kemudian peluang ke depan mungkin bisa kita tidak lanjut dari pelatihan ini ya Pak ya. Oke, siap Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi, tergambar Pak, tergambar. Jadi insya Allah bisa kita kolaborasi Pak ya, walaupun memang nggak harus MOU, sebenarnya bisa juga Pak ya, nggak harus ya. MOU itu sebagai mungkin kalau misalnya bisa Pak, bisa. Oh, enggak. Jadi itu kan administratif Pak ya. Tapi kalau misalnya nggak harus itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada kerjasama ataupun apa. Biasa sih kalau kolaborasi riset lah Pak, yang kalau memungkinkan tuh. Iya Pak. Jadi nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bawaan HP-nya langsung si Pak Asri Mas ya. Ya, sama-sama Pak Wahyu. Siap Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan Bapak ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya. Sampai jumpa lagi.